Minta maaf terlambat. Iya kakak, terima kasih. Ini terima kasih oleh-olehnya. Terpakai juga akhirnya. Pada dilirik orang murid-murid saya nih, pakai baju ini. Masih pakai baju lomba, Kak, belum ganti. Oh, kalau ini saya pakai ini kak, yang ngasih kemarin itu. Oh, Ini? ada Kak aku punya. Ini Kak. Aman-aman. Ada nih Kak. Oh, Bikin tiap sendiri harinya, tapi. tiap hari Kamis itu kami menggunakan pakaian adat kak. Ganti-ganti. Kemarin saya pakai baju Lombok gitu ya. Ini pakai baju Papua. Murah mama. Pakai baju apa gitu ya. Pegang. Kak Fasil, Gimana kak? saya izin. Ya, Saya lagi perjalanan mau ke tempat tugas ini Kak. Apa? Lagi belanjakan keperluan. Tadi turun ke kota karena belanjakan keperluan lomba. Nah ya. ini saya kejar air, jadi saya kurang maksimal mengikuti Kak. Saya Oke, lagi di perjalanan. boleh-boleh sambil menyimak ya. Ya siap Kak. Nah, Makasih sebelumnya Kak. sama kakak. Boleh ya saya mulai sambil menunggu yang lainnya begitu, tanpa mengurangi rasa hormat bagi yang belum hadir. Kita awali lebih dulu gitu, tapi bersama menghargai yang dari tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kak semuanya kita sudah di penghujung akhir pertemuan begitu ya. Kenapa saya bilang di ujung akhir pertemuan itu? Ya memang ini detik-detik kakak untuk bertugas gitu ya. Jadi di akhir untuk saya, tapi untuk di awal untuk kakak gitu. Karena sebagai informasi nanti bulan September kakak sudah ready diseminasi. Desember bulan depan. Ya nggak terasa ya kak ya. Kakak akan berdesiminasi gitu. Nah supaya sesi kita hari ini bermakna dan bermanfaat, mari kita awali dengan berdoa. Karena kak ketua belum ada, berkenan salah satu kak Wira bisa memimpin doa kita hari ini ya. Ya silakan kak Wira. Baik, teman-teman semua, kakak-kakak semua, Kak Fasil, sebelum kita mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Wira. Posisi di mana Kak Wira? Pakai kaos di sekolah atau di rumah? Lagi di sekolah, Kak, karena barusan Nah, mandu anak-anak nah, lomba gerak jalan. kakak yang saya banggakan di sesi kita ini ada dua sesi Kak ya. Sesi pertama adalah refleksi. Sesi kedua adalah sesi terakhir yaitu bukti karya Kak. Jadi ending dari kegiatan ini kakak-kakak membuat bukti karya. Jadi ada aksi nyata, ada rencana tindak lanjut yang berbasis proyek, kemudian yang ketiga ada bukti karya. Nah, di bukti karya ini, kalau kemarin kakak berbagi dengan komunitas belajar gitu ya. Nah, yang ini nanti di bukti karya kakak berbaginya di platform PMM. Endingnya itu, ya. Nah, aktivitasnya seperti apa? Nanti kakak bisa mengambil choice gitu ya, pilihan-pilihan, bisa memilih itu video pembelajaran, bisa memilih refleksi aksi nyata gitu, bisa memilih itu modul ajar atau RPP yang memang sesuai dengan standarisasi dari ketentuan Kemendikbud gitu ya. Bukan standarisasi dari sekolah kakak masing-masing, tapi ada standarisasi yang ada gitu. Nah, itu ending kegiatan kakak ketika nanti kakak sudah mengupload di PMM, tapi sebelum mengupload nanti akan saya verifikasi, dan verifikasi itu lolos, maka itu akan diterbitkan PMM sebagai bentuk berbagi praktik baik Bapak Ibu semuanya, ending dari kegiatan ini. Nah, sebelum saya masuki ke kegiatan yang kedua, yaitu untuk pengantar bukti karya. Nah, hari ini kita adalah sesi refleksi refleksi rencana tindak lanjut begitu ya, tentang yang kakak-kakak lakukan kemarin berbagi di pembelajaran proyek yang harus dibagikan kepada komunitas belajar yang ada. Nah, silakan disampaikan kakak-kakak sedapatnya progresnya. Saya sempat barusan saya tengok tadi ada terima kasih yang sudah mengupload gitu ya. Kemudian bagi yang belum, saya memahami karena kakak-kakak saat ini adalah masa-masa yang cukup padat kegiatan di 17 Agustus. Nah, hari ini juga perlu direfleksikan juga ya. Kalau memang kira-kira ada kendala, apa kendalanya disampaikan, kira-kira komitmennya akan diselesaikan kapan gitu ya. Sehingga kita bisa jalan dua-duanya, kakak-kakak aktivitas di sekolahan jalan, kemudian tugas tupoksi saya sebagai fasilitator membersamai kakak-kakak juga eh,
terselesaikan dengan baik gitu ya. Jangan sampai nanti ketika kakak belum selesai, kemudian tidak ada proses refleksi, itu akan menghambat kakak menumpuk dan menumpuk seterusnya begitu. Karena saya lihat kemarin di modul 3 di Kombel gitu ya, komunitas belajar, ada beberapa kakak-kakak yang mungkin sedang sibuk belum sempat meluangkan waktu mengisi modul 3 pembelajaran 2, baik itu kuatkan pemahaman maupun refleksi, itu masih ada beberapa yang kosong. Kemudian ditambah lagi dengan RTL gitu ya, yang belum terselesaikan. Belum lagi nanti ditambah yang terakhir yaitu bukti karya gitu ya. Nah, kalau nanti kakak tidak melakukan proses refleksi ini gitu, nah nanti kasihan kakak akan numpuk-numpuk gitu ya. Nah, sedangkan nanti di awal September, bulan Agustus ini kegiatan kita sudah di closing. Jadi Agustus ini semua tugas sudah clear, semua tugas sudah terselesaikan. Bagi yang terlambat sih nggak masalah, yang penting ada komunikasi di proses refleksi kita hari ini gitu. Kemudian bulan September awal kakak-kakak siap untuk melakukan diseminasi, ya sudah ditentukan oleh BGP Papua plotting masing-masing gitu. Tapi ketika kakak nanti mendapatkan plotting di alur-alur akhir ini kakak nggak bisa menuntaskan, kemungkinan itu akan sangat berat untuk melakukan diseminasi. Harapannya kakak di sini hanya berdelapan, masuk 8, keluar juga 8. Jangan sampai ada satu dari rekan kita yang tertinggal ya, dengan salah satunya yang belum menyelesaikan kegiatan tugas-tugas yang ada. Saya sangat terbuka sekali, kalau memang kakak ada kendala, silakan sampaikan. Nah, yang penting kita ada komitmen bersama, jangan sampai terus saling tidak ada komunikasi gitu, sehingga saya tidak tahu kendalanya kakak semuanya. Karena di pendekatan orang dewasa, bukan lagi anak di bawah usia yang cukup dipandu gitu ya. Di belajar orang dewasa kan kita harus tahu pendekatan pedagogik yang kita gunakan. Nah, metode-metode ini nantilah yang akan kakak imbaskan kepada calon-calon peserta diseminasi gitu. Kita jangan terlalu saklek dengan para peserta dan jangan juga terus langsung dilepas sebebas keinginan dari peserta gitu. Itu harus kita kapan kita harus tarik, kita harus ulur gitu. Nah, ini salah satu pendekatan pedagogi yang harus kita ketahui gitu. Nah, itu prolog dari saya. Sekali lagi saya mohon nanti dari kakak saling berkomitmen. Kemudian yang kedua, silakan berbagi refleksi. Kenapa kalau memang sudah selesai ya, kira-kira hal baik apa yang muncul, kemudian perbaikan ke depan seperti apa. Tapi kalau kakak belum menyelesaikan, boleh sampaikan apa kendalanya, terus komitmennya untuk menyelesaikan kira-kira sampai kapan gitu. Ya, silakan kita awali dari siapa dulu ini, yang sudah atau yang belum dulu kira-kira. Kalau yang sudah menyampaikan hal baiknya, kemudian perbaikannya ke depan seperti apa, yang belum menyampaikan kendalanya seperti apa, kemudian komitmennya ke depan untuk menyelesaikan kira-kira kapan, ya, supaya nanti aman gitu. Boleh? Siapa yang bisa berkenan mengawali? Boleh resen? Ataukah perlu penunjukan gitu ya? Kalau penunjukan kelihatannya enggak banget gitu. Ya, ada yang mau mengawali kakak refleksi RTL-nya yang kemarin berbagi di Kombel? Halo, halo. Kak Ena, sudah amankah untuk RTL-nya? Boleh berbagi cerita Kak Ena? RTL-nya tadi malam Mbak baru unggah, sudah telat juga, jadi sudah kena merah, tanda merah. Oke, siap. Boleh berbagi Kak ceritanya RTL-nya seperti apa Kak? Jadi gini Kak, kemarin waktu pembuatan RTL itu memang saya agak terlambat Kak, karena memang banyak kendala di lapangan Kak. Pertama itu kan di sekolah juga ada kegiatan, terus kebetulan saya Oke. juga masuk dalam panitia, terus jadi pelatih juga, terus ikut lomba juga, jadi memang Lomba banyak apa Kak? ya. Lomba apa itu? Lomba kemarin tuh ikut gerak jalan sama senam Kak. Peserta ya berarti ya? Sama pelatih ya sekaligus ya? Mewakili kampung. Mantap. Berarti kampung ya, bukan sekolah kayak ya? Iya. Kampung ya itu ya? Kalau ini per distrik tuh Kak, tingkat Oh, distrik. distrik. Terus hubungannya dengan RTL kira-kira kendalanya di mana Kak? Iya, kendalanya itu karena memang bagi waktunya tuh Kak.
kalau untuk RTL-nya itu memang sebenarnya sudah bikin di buku gitu kayak catatan-catatan, cuma untuk langsung bikin di itu Canva atau dituangkan dalam bentuk tulisan itu yang kemarin memang ada kendala belum sempat. Tapi tadi malam alhamdulillah sudah bisa terselesaikan Kak, walaupun terlambat deadline-nya. Terus Kak, karena ini Kak untuk yang dokumentasinya itu saya masih terkendala karena kan kepala sekolah masih ada kegiatan di luar. Beliau ada beberapa hari itu 4 hari Kak, itu cuman datang ke sekolah sebentar terus nggak sempat lama-lama karena beliau ada keperluan di dinas. Kemarin tuh ada ini Kak, beliau punya ID belajar itu nggak bisa di PMM itu nggak bisa karena beliau kan baru pejabat pindahan ke sementara sebagai kepala sekolah ya. PLT ya berarti kayak. Ya, PLT. Jadi memang ada kendala di situ makanya ada masalah beliau punya PMM itu makanya masih urus-urus itu. Tapi mudah-mudahan nanti segera bisa bikin untuk dokumentasinya Kak. Kalau sama teman-teman guru kemarin sudah sempat bicara, sudah sampaikan, terus beliau tanggapannya bagus, cuman masih nunggu untuk waktunya kepala sekolah karena di kita juga tidak ada wakil kepala sekolah, beliau juga lagi sibuk jadi makanya untuk dokumentasinya masih terkendala. Ya, kalau berbagi di Kombel kemarin Kak? Berbagi di Kombelnya itu masih belum Kak, yang makanya belum bikin itu. Berbagi yang di Kombelnya itu yang belum karena untuk pengambilan dokumentasinya itu karena kepala sekolah tidak ada di tempat. Ada solusi lain nggak seandainya di Kombel itu tanpa kepala sekolah mungkin yang di istilahnya ada wakilnya ataukah yang dianggap di situ bisa pengambilan keputusannya secara tepat gitu ya, memberikan ada yang istilahnya punya power gitu ya. Oh, kemarin tuh saya pikir harus ada kepala sekolah Kak, makanya itu. Kalau memang kepala sekolahnya dalam keadaan sibuk, boleh mungkin disiasati gitu ya. Oh, tanpa harus ada kepala sekolah. Ya, kalau ada, kalau nggak ada, boleh dikondisikan gitu ya. Iya. Mungkin pemahaman saya yang saya pikir harus ada kepala sekolah. Iya, itu akan lebih baik seperti itu. Tapi kalau nggak ada, disiasati deh ya. Oke, siap Kak. Seandainya tidak ada kepala sekolah, itu bisa dilaksanakan kapan, Kak? Bisa sih Kak. Cuman kan kemarin saya kira itu harus ada kepala sekolah Kak. Takutnya juga karena beliau kan orang masih kepala sekolah baru, terus beliau orang asli Papua, takutnya nanti tersinggung kalau nggak ini diikut-sertakan gitu. Atau Jadi, coba dikomunikasikan ya Kak ya. Iya. Komunikasi sama kepala sekolah. Seandainya bisa kira-kira kapan waktunya. Tapi kalau seandainya itu kok beliau berkenan tanpa beliau, kira-kira bagaimana begitu ya Kak ya. Coba komunikasikan itu. Oke, siap Pak. Oke ya. Kira-kira maksimal target waktu kapan Kak itu bisa terlaksana Kak? Pokoknya dalam minggu ini bisa lah Kak, insya Allah. Oke, siap. Terima kasih Kak Ena. Tetap semangat. Ya, semangat, semangat. Untuk RTL-nya kebetulan saya buka-buka kok belum bisa ya Kak Ena ya. Mungkin ada kendala apa ya? Oh iya, nanti coba saya cek Kak. Nah, ini saya share screen deh. Nah, sudah nampak ya Kak Ena? Sudah nampak Kak Ena ya? Ini Atau berat ya? saya open. Ini nggak bisa terbuka kayak atau penguploadannya kurang optimal atau sinyalnya ya, sinyal saya. Atau mungkin karena pas sinyal, mungkin pas saya download itu Kak, sinyalnya kurang bagus Kak. Oh begitu ya. Tapi di laptop saya bisa sih Kak, bisa dibuka. Kalau mungkin ada kendala sudah diupload di sini, nanti boleh dong disimpan di drive, tuliskan di kolom. Nah ini seperti ini nggak bisa Kak. Dituliskan di drive, linknya drive dimasukkan di kolom sini Kak. Oke. Gitu ya. Link drive untuk RTL ditautkan pada kolom. Yap. Ada lagi sampaikan Kak Ena? Aman? Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Ena.
Boleh dong, selain Kak Ena yang mau berbagi, selain Kak Ena adakah yang lain? Baik itu yang sudah atau yang belum ya. Ini di sini Kak Zulham sudah, boleh berbagi ceritanya Kak Zulham. Ya, Oke, halo Kak terima kasih Zulham. Kak. Ya, silakan Kak Zulham. Saya tutup pintu dulu. Sabar ya, Kak. Saya tutup pintu dulu. Ya, silakan Kak Zulham disampaikan Ini langsung. bagaimana Ya, progresnya. oh ya, untuk program saya RTL saya kemarin itu saya ambil tentang pembuatan rumah adat seluruh Indonesia, terus baju adat khas Papua, dan permainan tradisional khas Papua yang bernama Batu Sepuluh. Mm-mm. Itu eh, yang menjadi eh, dampak positifnya itu saya dibantu oleh kepala sekolah saya sendiri. Mm. Jadi Mm-mm. saya mungkin belum paham tentang konsep-konsepnya tentang RTL atau langkah-langkahnya. Kepala sekolah saya langsung mengarahkan. Dia nih buat RTL nanti kayak gini tantangannya, begini begini. Ada dari orang tua, refleksinya juga. Nanti tindak lanjutnya ada dari orang tua, ada dari siswa juga, ada respon itu juga dari guru. Terus langkah-langkah untuk pernyataan dan lainnya itu saya dibantu dari Kepsek. Kemudian ketika saya Mm-mm. berbagi dengan Kombel, itu kepala sekolah sempat tidak ada di tempat karena ada ke kantor dinas. Tetapi beliau kan kita sudah ditugaskan. Jadi setiap berbagi praktik baik di Kombel itu ada tugas-tugasnya. Pas Sabtu kemarin karena Sabtu ini ditunda untuk Sabtu depan karena 17 Agustus. Mm-mm. Jadi saya minta waktu untuk dibuat di hari Rabu atau hari Kamis karena saya punya dudet juga. Jadi beliau bilang, iya, nanti Bapak share di grup, guru-guru semua kumpul dan Pak Zulfan silakan apa share RTL-nya dengan saya punya itu presentasi dengan Oke. dia punya ini. Jadi saya dibantu oleh kepala sekolah, rekan-rekan guru juga sambil melihat. Dan kepala sekolah meminta kalau buat programnya itu harus sejalan dengan apa Program sekolah ya, eh, P5 gitu ya. program sekolah P5 yang dijalankan. Kan P5 sini pas masuk di Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Hmm. saya tambahkan permainan batu 10 tradisional Papua. Tapi memang permainan itu belum ini Kak. Belum Belum populer apa? ya. Belum populer di Papua, hanya di Kota Hmm. Sorong saja yang kita baru terapkan Oke, gitu. oke, oke. Siap, siap. Ini sudah komplit banget ini Kak. Berarti tinggal menunggu waktu diseminasinya ya Kak ya, untuk kegiatan ini Kak ya. Ya, Ya, insya Allah Kak, insya Allah bisa. ya Soalnya kira-kira. saya juga Nah, kalau ini kan secara administratif sudah aman gitu ya. Nah, ada targetnya Kak. Atau ini ada sudah bukti foto, ini foto apa nih Kak? itu foto kemarin ini Kak. Apa? Saya sosialisasi. Itu Hmm, bukti foto tuh yang dokumentasi sosialisasi yang saya lakukan di Kombel, hmm, terus dengan video sama eh, absen guru yang hadir dalam apa? Dalam sosialisasi Kombel. Kita hmm, kan oke. 40 guru, ada 10 guru yang berhalangan hadir, makanya Hmm. saya bukti foto-foto dan apa tuh pesan kegiatannya. Nah itu kan. Oh Ini ininya, saya slide-nya yang kemarin ya. iya, Oke. slide untuk presentasi. Siap. Simple ya, ya. Ya, padat. Oke, siap. Terima kasih Kak. Berarti tinggal mengeksekusi apalagi untuk perbaikan ke depannya Kak. Yang mau disampaikan lagi apa Kak? Iya, saya perbaikan ke depan mungkin kalau tantangan yang akan saya hadapi ini itu Hmm, nanti dari orang tua sama rekan sejawat. Karena terkadang kalau untuk baju pakaian adat pakai cara Papua terus rumah adat itu mungkin saya rasa mereka sudah paham cara hmm, pembuatan. Cuma permainan batu 10 ini yang saya takut miskomunikasi. hmm, Pertama miskomunikasi dari rekan sejawat hmm, karena cara permainannya kurang tepat, terus
dari orang tua juga tentang bahan-bahan dengan alat-alat yang akan dikumpulkan, takut nanti ada kurang koordinasi. Itu tantangan yang saya akan hadapi. Oke, Dan oke. kalau ada tantangan seperti itu, kayaknya jalan keluarnya berarti saya harus eh, evaluasi lebih lanjut dengan wali kelas tentang bagaimana eh, cara permainan batu 10. Karena kemarin saya sempat usul di kepala sekolah, Hmm. paling bagusnya nih kita buat kompel per fase di dalam kompel besar SD Negeri 32 Hmm. itu ada kompel per fase supaya fase A, fase B, fase C itu Punya gurunya tidak program tercampur sendiri dalam ya. ya, tidak tercampur dalam satu materi. Hmm. Contohnya dikasih tema ini, temanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, fase A mau apa, fase B mau apa, fase C maunya apa. Oke, oke, oke. Nanti dalam satu Kalau permainan, tahun ini untuk iya, tapi masing-masing gitu dalam ya. satu, ya makanya saya punya yang program ini saya langsung tawarkan untuk tiga fase itu. Jadi untuk keterampilan geraknya, untuk permainan nanti di kelas 1, kelas 2, nanti fase B-nya itu pembuatan rumah adat Hmm. tentang seluruh Indonesia, nanti fase C-nya itu dapat di pakaian tradisional. Hmm. Jadi kan kemarin kita sudah buat rumbai-rumbai Nah, yang terbuat dari ini, tapi sekarang kita buat yang saya tidak menjelaskan secara detail juga Kak di dalam RTL itu. boleh sekali. Jadi saya mau pembuatan tentang baju adat tradisional laki-laki. Kan Hmm. biasanya itu kan perempuan cuma rumbai-rumbai. Tapi Ya. kalau laki-laki yang dari Papua itu ada seperti kain baru digambar-gambar dengan ada rumbai sedikit di samping. Itu Kak, kayak gitu. Oke, siap. Bisa menangkap, Kak. Terima kasih. Semoga segera terlaksana dengan baik gitu ya. Kalau kita refleksikan seperti ini kan lebih enak gitu prosesnya seperti apa dan gambarannya seperti apa ke depan. Terima kasih Kak Zulfan. Boleh selanjutnya, adakah yang mau berbagi? Bagi yang sudah atau belum, nggak apa-apa. Kalau belum bisa disampaikan kendalanya apa. Kalau sudah boleh disampaikan kira-kira progresnya seperti apa gitu ya. Ini Kak Aminah juga Anda sudah ngupload gitu. Kak Ardia juga sudah gitu. Ya, silakan ini siapa yang lanjut mau Kak Ardia atau siapa? Saya Kak. Eh, terima kasih sebelumnya Kak. Ya. Itu kalau tugas RTL-nya memang sudah Kak. Untuk rencananya sudah saya upload, cuma untuk diseminasinya belum saya upload hasilnya karena baru tadi saya bisa paparkan ke kepala sekolah dengan kompel di sekolah. Oke. Jadi mungkin besok atau lusa baru saya bisa upload Kak, karena saya masih mau pindahkan videonya ke Drive dulu biar linknya bisa diupload. Oke, siap. Itu saja. Ya, berarti progresnya sudah melakukan, dokumentasinya sudah ada, tinggal mengupload ya Kak ya. Tinggal upload di LMS Kak. Ya, rencananya kurang kurang lebih hari ini atau besok gitu ya Kak ya. Iya Kak. Ya, Siap. siap. Terima kasih Kak Ardia. Sama, Kak. Yang lainnya boleh berbagi? Ada yang sudah atau yang belum? Nih Kak Aminah juga sudah, boleh berbagi mungkin Kak Aminah. Kak Aminah sedang perjalanan ya tadi ya. Kak Aminah sedang perjalanan. Kalau Kak Wira belum ada, mungkin atau Kak Bambang boleh ada yang mau disampaikan? saya belum ada sama sekali. Ya, boleh diceritakan Kak Bambang, ada kendala seperti apa kita refleksikan bersama-sama Kak. Saya belum ada, Kak. Ya, silakan. Boleh diceritakan Kak, ada kendala apa? Nanti biar kita cari solusi bareng-bareng Kak. Belum ada sama sekali. Iya. Kendalanya apa Kak Bambang kira-kira? Kak Rokim kira-kira. Masih bingung, Kak, RTL-nya apa. Oh, RTL-nya masih bingung membuat seperti apa gitu ya. Boleh saya bantu share screen ya Kak ya, Kak Bambang ya. Masih sibuk ini ANBK, Kak. Saya Hmm, sibuk ANBK. Oke. Ini baru selesai gelar. Untuk ANBK selesainya kapan Kak Bambang? Ya, halo Kak Bambang. Kak Rohim, Selesainya Kak minggu Rokim. depan tanggal Oh. 9, tanggal 20, Kak. Oh ya.
seandainya itu meluangkan waktu kakak membuat rancangannya terlebih dahulu gitu, kemudian di sela waktu itu nanti kalau sudah selesai, kakak meluangkan waktu untuk menselesaikan, kira-kira ada kendala seperti apa kak kalau itu kak? Bisa nggak contohkan untuk ini untuk Nah, saya apa yang bisa nah ini untuk RTL yang bisa saya? kak lakukan ya. RTL kemarin kan harus membuat minimal 9 slide gitu kak ya. Yang pertama ada judulnya, programnya apa. Kalau tadi ini contohnya Kak Adia yang dibuat adalah rencana Tendelet menghitung denyut nadi maksimal sebelum dan sudah senam sehat gitu ya. Kalau Kak Zulham tadi tentang permainan batu 10 ya Kak Zulfan ya. Nah, kira-kira di Kak Rokim apa yang bisa diterapkan? Boleh mengambil satu tema tentang kebugaran, pendidikan kebugaran, bisa mengambil tema tentang SEM, bisa mengambil tema tentang pendidikan gerak gitu ya. Nah, kalau ini kan yang diambil oleh Kak Ardia kan tema tentang kebugaran jasmani. Jadi kalau selama ini mungkin setelah anak-anak hanya sekedar senam, kemudian tidak dihitung denyut nadi, nah ini ada penghitungan denyut nadi sebelum dan sudah. Itu sudah hal yang baik gitu. Yang kakak lakukan di sini belum pada tahap implementasi, tapi tahap perencanaan gitu Pak Rokim. Ya, membuat rencana. Nah, rencana yang kakak buat itu kemudian dibagikan kepada teman-teman supaya untuk mendapatkan masukan. Nah, apa saja yang dituliskan di dalam rencana tindak lanjut itu? Yang pertama, menuliskan judulnya apa di slide pertama. Slide kedua, menuliskan latar belakangnya apa. Ya, kenapa sih perlu dibutuhkan menghitung denyut nadi gitu? Nanti bisa tuliskan. Kemudian setelah disampaikan latar belakang tujuannya, tuliskan langkah-langkahnya seperti apa, hasil yang dilakukan seperti apa. Kemudian kira-kira waktunya pelaksanaannya kapan, strukturnya, terus kapasitas, kemudian rencana evaluasinya seperti apa, terus tantangannya apa. Ya, kalau pantun ini tambahan gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah ada Kak petunjuknya di dalam LMS begitu ya. Tidak usah terlalu yang membuat kakak menjadi repot enggak. Hanya sifatnya itu berbagi rencana Iya. ya. Kalau nanti bisa terlaksana itu akan lebih baik gitu ya. Siapa tahu nanti di semester depan bisa terlaksana atau kan mungkin baru sekedar rencana nggak apa-apa untuk motivasi itu gitu. Tapi harapannya juga bisa terlaksana dengan baik. Jadi begitu Kak Rokim. Sifatnya hanya membuat perencanaan Ya. yang didiseminasikan pada teman-teman. Nah, di situ buktinya nanti kakak satu bisa mengupload slide-nya, dua bisa mengupload foto atau video ketika kakak melakukan distribusi. Ketiga, kakak bisa mengupload pendukung lainnya, contoh daftar hadir ataukah yang lain yang bisa menunjang atau notulen atau apapun itu. Nah, itu adalah bentuk kakak berbagi praktik baik di komunitas belajar. Nah, setelah ini nanti selesai, nanti kita akan ada lagi namanya bukti karya, Kak Rokim ya. Nah, bukti karya itu kalau kakak tadi ini berbagi di Kombel, kalau bukti karya itu nanti akan berbagi di PMM. Ya, pilihannya boleh mengupload RPP, boleh mengupload video pembelajaran, boleh mengupload refleksi tentang proses kegiatan yang sudah dilakukan. Itu optional yang akan saya jelaskan setelah ini. Jadi gambarannya itu Kak Rokim, kalau kakak mengawali kira-kira langkah awal apa yang akan lakukan untuk melakukan proses ini Kak? Langkah pertama kali yang kakak lakukan, Kak Rofi kira-kira mengawali dari apa, Kak? Ya, Saya masih bingung Kak. ya. Untuk mulai, kira-kira Kak Rofi mengawali dari mana, Kak? Kalau menurut Kakak, supaya bisa terlaksana, Kak Rofi. Maksudnya Kak, Nah, untuk saat ini kan Kakak belum membuat itu ya, slide seperti ini, Kak ya, 9 slide untuk ini. belum Kak, belum. Ya, kalau belum, nah apakah Kakak mengawali dari membuat slide dulu, kemudian komunikasi sama teman-teman, atau Kakak melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian apa Kakak langsung komunikasi dengan teman-teman untuk berdiseminasi atau gimana gitu. Nah, supaya bisa terlaksana kira-kira Kak akan mengawali dari apa dulu, Kak? Atau langsung besok
lakukan diseminasi gitu. Nanti malam lembur buat ini. Atau gimana Kak Rafim? Sebenarnya sekarang kurang sehat lagi. Mm-mm. Terus saya paksa aja karena mau tidak mau saya harus melakukan ANBK karena saya yang jadi proktor. Jadi Oke. mohon dimaklumi, Ya. mohon ini. Saya Kira-kira minta apa yang bisa petunjuk. saya bantu supaya Kak Rofim bisa Mungkin kalau misalnya Hmm. ini Yang bisa saya bantu apa Kak Rofim? Ataukah mau contoh bisa tanya-tanya yang ini sudah mengumpulkan ada Kak Ardia, ada Kak Ena, ada kemudian ya. Kak Jadi Zulham mungkin ada. mungkin ini Hmm. mungkin tinggal saya yang belum kumpul. Eh, ada Kak Babang juga sama sih. Nanti sharing aja. Mungkin tinggal saya yang belum kumpul sama. Ada Kak Bambang nggak? Kak Bambang juga belum. Abang juga belum. Abang juga belum, Pak. Ya Ya, Kak, ya Bambang. Kak. Nggak apa-apa Kak. Ya. Kami memahami itu. Yang penting ada komunikasi ya. Kalau memang Kak Rokim kesulitan, bisa minta bantuan teman-teman yang lain gitu ya. Contohnya mau minta contoh ke Kak Ardia atau minta contoh ke Kak Zulfan, nggak usah malu ya. Ataukah mungkin perlu Siap Kak. sendiri Ya, dengan siap, saya siap, Kak. untuk sesi tersendiri untuk menyelesaikan ini nggak apa-apa. Ya, ya saya memahami aktivitas Kak. Misalnya Mungkin. kalau apa kepala sekolah dari cuma beberapa guru enggak apa-apa Kak. Ya silakan Kak ya. Yang penting berusaha berbagi praktik dengan komunitas belajar. Maksudnya maksimal video dalam eh, berapa waktu maksimal videonya Kak? Misalnya Kalau secara kemarin Mm-mm. kemarin ini apa sempat ada kemarin sempat saya ini ada video tapi bukan saya yang ini Kak. Bukan saya yang sebagai narasumber. Saya cuma sebagai apa? Sebagai Peserta. peserta. Mm-mm. Kalau boleh tahu itu Eh, materinya apa Kak? judulnya yaitu temanya itu eh, apa? Itu kebetulan yang melakukan itu teman yang CGP apa? Berbagi budaya positif di sekolah. Oh iya, modul 1.4 ya, budaya positif kan. Ya, Nah, teknisnya sama seperti itu Kak. iya, Teknisnya sama, kalau budaya positif kemarin kan diseminasi tentang ada iya, segitiga restitusi, ada kesepakatan kelas. iya, iya, Kak, iya. ini berbagi diseminasi berkenaan rencana pengembangan 3 materi yang ada. Gitu. Sama seperti itu teknisnya. Ya. Jadi belum sifatnya pada sifat implementatif yang sudah dilakukan, tapi implementatif berbagi rencana. Sehingga itu nanti akan melanjutkan untuk itu. Itu Kak Rokim. Ya Kak, siap. Sama Siap, yang Kak, ya, siap. di modul 3 sebelumnya, Kakak di pembelajaran 2 dan refleksi, saya cek kelihatannya juga ada kendala gitu ya. Apakah kendalanya sama hubungannya dengan waktu ataukah ada kendala lain Kak Rokim? Di Yang mana Kak? modul 3 itu ini Kak Raffi, izin saya openkan ya. Di modul Itu 3. apa? Video pembelajaran Kak? Ya, modul 3 pembelajaran 3. Modul 3 Kak, pembelajaran 2 Kak. Nah, ini sebentar Kak ya. Di Merat ini Kak Rokim. Nah, di sini dikuatkan pemahaman yang membuat ini ya, rancangan sama refleksi itu sebentar. Nah, ini Kak. Belum 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 terupload gitu ya. Nanti boleh ditengok-tengok deh ya. Hmm. Ya, ya kira-kira ada Siap, Kak. kendala apa juga. Siap. Jujur Sama Kak, minggu ini saya nggak jujur minggu ini saya tidak pernah buka LMS Kak, minta ya, maaf. siap. Karena kondisinya sangat sibuk ya. Tapi boleh deh nanti meluangkan waktu ya Kak Rakim ya. Ya, dari atas dikit-dikit lah dicicil gitu ya. Saya tidak menuntut untuk harus kok Iya Kak. se- Itu apa video pembelajaran, video aksinya itu sudah ini sudah saya upload Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Rokim. Video aksinya itu saya sudah upload.
Ya, oke, terima kasih. Bisa di ini, apakah sudah dicek atau belum untuk video aksi nyata saya? Sudah aman Kak Rokim. Ya, Oh iya Kak, sudah aman. Tinggal makasih. aksi nyatanya dilanjutkan di modul 3 Kak ya. Nah, aksi nyata selesai, kita kan sudah beralih di modul 3, modul pelajaran 3 gitu ya. Nah, silakan di pembelajaran 3 itu bisa dieksekusi. Untuk pembelajaran 3 diurutkan alurnya dari atas sampai bawah, kira-kira apa yang harus dikerjakan, boleh deh dicicil gitu ya. Tidak harus menuntut excellent kok. Luar biasa nggak, yang penting kakak ada usaha untuk mengerjakan itu, saya sudah sangat menghargai itu. Oke, Kak Rohim, aman? Kira-kira progresnya saya bisa lihat sampai kapan Kak Rohim untuk menuntaskan Ya apa Kak, yang makasih. bisa ada sebuah Kalau komitmen minggu ini bersama? kayaknya belum Kak, karena ini Hmm. persiapan 17 Agustus kan anak-anak tidak ini apa Mas semuanya sibuk. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan peserta didik Kak Rohim, sifatnya mandiri ke Kak Rohim untuk menyelesaikan administratif itu, gitu. Jadi eh, Iya. kakak bisa Mak, bertanya-tanya pada teman-teman deh kalau mungkin ada kesulitan gitu, atau japri saya kira-kira ini seperti apa gitu ya. Tapi secara rinci di LMS ketika kakak buka itu sudah ada petunjuknya sangat jelas kakak, aman Kak. Ya, ya, gitu. Nah, kira-kira Kak, bulan siap, Agustus Kak. ini kan Untuk jadi sudah di closing RT-nya Kak. siap, Kak. Bulan Agustus kan selesai, September sudah diseminasi gitu ya. Sedangkan kita masih ada 2 agenda lagi, yang satu RTL harus clear, harusnya minggu ini sudah selesai. Kemudian setelah RTL itu menuntaskan bukti karya yang tadi saya sampaikan Kak. Masih ada 2 target lagi. Nah, kira-kira untuk RTL yang harus berdiseminasi kepada rekan-rekan untuk proyek, punya target kapan Kak Rohim? Targetnya? Secepatnya, Kak. Ya. Maksudnya Hmm. untuk beberapa guru saya karena ada beberapa guru tidak di tempat tugas, Kak. Ya. Siswanya, gurunya ada berapa Kak kalau di sana Kak Rohim? Ada 20, Kak. Kira-kira kalau kakak bisa menghadirkan sedapatnya, maksimal kurang lebih berapa Kak Rohim? Nggak harus semuanya gitu ya? Untuk sementara kan kemarin ada kegiatan di kabupaten. Hmm. Terus yang sudah berangkat ke tempat tugas Hmm. ada beberapa bulan. Terus kan ini per, di jalan yang kita tempuh kan jalan rusak, Hmm. terus banjir. Jadi nggak ada yang berani berangkat ke sini, yang di tempat tugas nggak berani ke kota juga ke ini. Jadi terhalang ini. Jadi yang ada di sini cuma sebagian saja, seperduanya Kak. Oke, siap. Berarti Karena gini aja Kak kesulitan di Rohim, kalau perjalanan, akhirnya Hmm. yang di nah, seandainya itu mengoptimalkan guru yang ada saja gimana Kak? Tidak harus memaksakan semuanya gitu. Seadanya berapa, terus kakak oh izin iya kepala siap Kak. sekolah gitu aja ya. Ya, Iya, oke. siap Karena Kak. Agustus kan harus di closing Kak kegiatan ini. Ya, Agustus harus sudah clear semuanya. Ya, gitu Kak Rohim ya. Terima kasih. Ini Kak Ena, boleh ada yang mau ditanyakan Kak Ena? Habis ini Kak Zulfan presiden. Ini Kak Ya, tadi sudah coba download yang tugas saya sudah download itu di BMM, bisa dibuka kok Kak. Mungkin Bisa. karena jaringan nggak Pak Kak? Oh, mungkin gitu ya, karena saya terlalu banyak membuka gitu ya. Ya udah, berarti aman ya. Iya aman Kak. Oke, oke, siap. Terima kasih. Kalau Kak Zulfan ada kendala apa Kak Zulfan? Masih mute Kak Zulfan? Oh iya, Ya, Kak, nanti Kak Rohim baku telepon dengan saya saja supaya dibantu. kita bisa bantu-bantu sedikit toh. Mm-mm. Maksudnya baku tukar ini siap Kak. sharing Kak Rohim. Oke, Toh, siap. kita Wah, ini sharing-sharing. Kak Zulfan membuka diri nih, keren Kak Zulfan. Terima kasih Kak Zulfan. Kita harus saling membantu ya. Ya, makasih Kak Zulfan ya. Nah, silakan. Ini Kak Wira, ada yang mau ditanyakan? Kalau saya Kak, itu tentang RTL-nya, saya mengenai menciptakan lapangan olahraga mini ramah lingkungan Kak. Mm-mm. Untuk video dan slide-nya sudah saya upload Kak. Oke, kemudian kalau itu dikaitkan dari contohnya pendidikan, kan ada 3 materi, yang satu SEM, kedua pendidikan gerak gitu, yang ketiga tentang eh pendidikan kebugaran gitu ya. Itu bisa dikaitkan dengan apa Kak Wira kalau di antara 3 itu?
Itu yang saya mau tanyakan Kak. Kira-kira kalau saya ambil judul itu bagaimana Kak? Saya Nah, kemarin saya sudah pusing ini, saya mau angkat apa, sudah saya bikin sudah apa adanya gitu Kak. mm, Kalau memang eh, judul itu kurang kurang bisa dianu ya saya insya Allah buat lagi. ya. Secara inti itu bisa mengangkat 3 tema itu, Kak. 3 tema, apakah hubungannya dengan pendidikan gerak, apakah pendidikan kebugaran, ataukah mengambil SEM gitu ya. Nah, yang bisa diimplementasikan di sana apa? Kalau Kak Zulfan tadi dia mengangkat olahraga tradisional, kemudian hubungannya tradisional adalah dengan pendidikan gerak gitu ya. Materinya. Kemudian Kak Ardia tadi mengangkat materi tentang kebugaran jasmani, tapi selama ini kan senam ada. Nah, dia pengen senamnya ditambahkan dengan mengukur denyut nadi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Kak Wira mungkin punya inspirasi apa yang bisa dikembangkan di sana? Kalau menurut Kak Wira apa Kak? Di antara 3 itu yang cocok untuk dibuat menjadi project gitu. Mungkin kalau saya buat Hmm. apa permainan tradisional juga Kak. Oke, pemain tradisional yang apa Kak? Yang bisa diangkat di sana yang menjadi unik? Seperti permainan bangkia dan satunya apa permainan enggrang gitu Kak. Mm-mm. Nah, untuk saat ini kan temanya pasca 17-an ya Kak ya. Mungkin bisa di sekolah diadakan lomba 17 Agustus, tapi kakak sebelum lomba 17 Agustus melakukan diseminasi dulu gitu ya. Nah, sehingga endingnya langsung dimainkan ke 17 Agustus gitu ya. Lomba bakiaknya antar anak gitu atau peserta didik gitu ya. Ya Kak. Ya. Oke gitu. Kak. Tapi kita bicaranya belum ada eksekusi pelaksanaan RTL-nya ya. Masih tahap perencanaan kayak. Ya, seperti yang tadi syarat yang saya tampilkan. Gitu Pak Wira. Kalau kakak bisa targetkan, kira-kira itu bisa terselesaikan dalam waktu kapan Kak Wira untuk berdiseminasi proyeknya itu Kak? Berarti ini yang saya perbaiki kan kalau video kan tidak Kak ya. Kalau video kan saya sudah video semua guru-guru dan kepala sekolah. Berarti yang saya rubah hanya materi aja Kak ya yang di slide-nya itu Kak ya. Berarti kemarin kakak sudah melakukan diseminasi kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah Kak Wira? Ya, saya pertama itu Hmm? saya apa memang di sekolah sini memang untuk kompelnya belum pernah disentuh Hmm? karena satu tidak ngefek di PMM apa di kinerja makanya saya terapkan terus saya kasih kasih pemahaman sedikit lagi Hmm? apapun bentuknya itu kalau kita sudah duduk bersama satu lebih dari satu orang itu sudah bagian dari kompel dari sekolah saya begitu kan jadi ke depan saya pelan-pelan mau arahkan ke kompel gitu kan. Nah, seandainya belum ada kombel tapi kakak memanfaatkan teman-teman yang ada untuk duduk bersama, kemudian kakak berbagi praktik baik tentang RTL ini, kira-kira ada kendala Kak? Kak Mira. Ya, kalau kendala jelas ada, Kak. Yang pertama karena guru-guru memang di sini ada beberapa ya memang untuk usia-usia muda, tapi kalau untuk dibilang gaptek ya gaptek, Kak. Jadi kita Hmm. di sini nih hampir mayoritas tua-tua yang nggak tahu teknologi, Kak. Kita hanya berempat yang P3K berempat itu yang selalu dorong pelan-pelan untuk mengenai IT-nya, Kak. Jadi Nah, kita nanti berempat selalu kita duduk bersama bagaimana ke depan apa untuk perkembangan sekolah contohnya. kalau untuk desiminasi kelihatannya tidak memerlukan kompetensi tertentu dari teman-teman deh Kak. Cukup kakak ada slide-nya, 9 slide yang memuat Ya, ini Kak. Slide pertama tentang judul, slide kedua latar belakang, slide ketiga tujuan, slide keempat sampai dengan slide ke-8 itu adalah kemungkinan gitu ya. Ketika ya, kakak buat 8 slide ini, kemudian dibagikan kepada teman-teman, nah itu sudah selesai, tugasnya Kak, sudah clear. ya Kak, siap. Ya, gitu ya. Targetnya Kak, target. Boleh dong kita buat komitmen Secepatnya bareng. Kak, Ada komitmen waktu Kak? Eh, kalau bisa saya secepatnya nanti pulang langsung mungkin malam saya bikin Kak. Terus kalau untuk desiminasi punya gambaran kapan Kak? Minggu ini ataukah kapan kira-kira targetnya? Ya minggu ini Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Wira. Semangat. Ya, Iya, terima kasih Kakak semuanya. Adakah kendala dengan Kak Dwi ya? Saya kok tidak ada kabar Kak Dwi dan Kak Bambang.
Kak Dwi, Mm-mm. Kak Dwi, kenapa Kak Ardia? ada ini Kak, dia beliau kecapean mungkin karena kegiatan, Tapi tahu nggak kalau hari ini apa ada kegiatan ini? tahu Kak. Cuma tadi dia bilang mau ke pustu karena apa? Darah rendah, lagi mau cek darahnya. Hmm. Terus kalau Kak Bambang Hmm. itu beliau kan panitia ini tingkat distrik ini ya Kak, kegiatan ini. Jadinya beliau lagi belanja untuk beli apa perlengkapan hadiah-hadiah mungkin Kak atau lomba untuk besok. Oke. Jadi tadi beliau bilang tadi mau pakai HP cuma nggak bisa ngomong kalau di HP. Sambil belanja gitu dia mau ngomong-ngomong. Makanya saya bilang nanti sudah tak sampaikan di Kak Fasil. Makanya kalian kalau nggak bisa itu diizin di Kak Fasil biar Kak Fasil tahu. Iya, betul. Karena nggak ada konfirmasi. Saya takutnya kalau Iya, ada kendala gitu ya. mungkin karena waktunya sudah mepet mereka belum izin atau mereka bagaimana juga tidak tahu Kak. Oke, oke. Kalau Kak Ardia tadi sempat dilapori oleh Kak Bambang atau Kak Dwi, progresnya seperti apa? Kalau Kak Dwi kayaknya tinggal bikin dokumentasi destinasinya Kak. Hmm. Kalau Kak Bambang belum sama sekali. Cuma dia bilang saya ini belum bikin tugas sama sekali Kak. Nggak tahu otakku mau dibagi kemana. Saya bilang itu terserah kau sudah Bambang. Sadis amat. Saya bilang makanya kamu harus bisa bagi waktu ya. Mau di sekolah Kak tugas ini Kak terus. Oh, dia kan ketua panitia tuh, jadi dia bingung sendiri Kak, dia bingung sendiri, dia bilang saya ini nggak tahu otakku mau tak bawa arah kemana sampai isi-isinya sudah keluar semua. Mungkin Karena itu deh, ada yang perlu membantu deh, yang sudah iya Kak, kemarin diajak kerja kelompok sama-sama. Hmm. Saya sama Kak Ena sama Kak Dwi bertiga kita kerjakan. Terus diajak dia bilang, aduh saya sudah bisa mikir saya mau mikir yang mana, otak saya sudah nggak tahu nih mau saya bagi ke mana. Saya bilang, terserah kau sudah, nanti kalau udah waktunya habis kamu jangan teriak-teriak ke kita ya. Saya bilangin kayak gitu. Sampai Kak Ena juga bilang, iyo nanti kalau sudah mau deadline sudah diteriak-teriakin Kak Fasil baru teriak-teriak kita. Bagaimana nih tugasku, bagaimana tugasku gitu. Yes. Yang penting ini Kak, intinya secara prinsipnya itu karena kita sama-sama orang dewasa yang penuh dengan kesibukan gitu ya. Ada komunikasi gitu ya. Kalau nggak ada Iya, Kak. komunikasi kan kita nggak tahu progresnya apa. Seperti Kak Rokim tadi menyampaikan kalau saat ini sibuk, kemarin sempat sakit, kemudian sibuk di NPK. Kan ada komunikasi kan enak gitu. Terus kita cari solusinya gitu. Tadi Kak Rokim solusinya, insya Allah Kak Zulan siap membantu gitu. Ya, saya juga bisa bantu Kak Rohim, Kak. Kak Nah, Rohim yang penting info saja. siap. Maksudnya kesulitannya di apa, nanti kita sama-sama berpikir, Kak. Ya, bisa Kita kan menggunakan di sini- ATM BRI sih, amati turun modifikasi. Mungkin yang Iya, dia bisa betul. diadopsi di sekolahnya Kak Rokim gitu ya. Atau Iya, mungkin maksudnya di di miliknya sekolahnya Kak Rohim Kak Zulfan apa bisa yang bisa diadopsi di sekolahnya Kak Bambang atau siapa gitu ya. Sebatas Iya. itu bukan copy paste plug enggak. Ada modifikasi sedikit yang bisa diimplementasikan enggak Mas? Pemetaan asetnya itu loh. Iya. Saya dengan Kak Dwi aja sama, maksudnya senang sehat. Tadi juga cuma kan dibeda-bedakan sedikit-sedikit lah, apanya yang beda gitu. Nah, minimal ada yang itulah dikasih tahu. Yang bisa diolah sedikit. Iya. Ya, bisa dimodifikasi gitu. Oke, ada lagi yang mau berbagi cerita lagi nih untuk refleksi kalau sudah Kak Aminah sedang dalam perjalanan kemungkinan tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tapi saya lihat progresnya Kak Aminah sudah aman sih, sudah melaksanakan RTL, tapi nggak tahu untuk implementasinya apakah sudah ada progres, sudah dilaksanakan belum ya Kak Aminah ini? Kayaknya belum Kak, karena Kayaknya belum karena beliau kemarin dari Saibun. karena kan ini 17 tuh semua pada kegiatan apa? Coba kakak buka dulu, Jadi buka dia. mereka lagi fokus ke lomba. Coba kakak buka baru. Sekolah kebanyakan guru-gurunya hilang. Ini aku miliknya Kak ini nih, miliknya Kak Aminah. Pembuatan cumi ikan sebagai pola makan sehat bergizi seimbang. Iya. Maksudnya boleh komen nggak Kak ini? Masuk di juga pendidikan ini apa? Masuk di kebugaran atau gerak pendidikan gerak enggak sih?
Kalau pembuatan siomay sambil lari-lari itu pendidikan gerak gitu. Kalau buat siomay sambil lari-lari. Makanya kemarin sempat bukannya ngomong maksudnya makanya Kalau seperti itu bisa nggak, Kak? Gimana, Kak? Kalau seperti itu bagaimana, Kak? Nah, pertanyaan saya, Kak Wira, kalau ini dikaitkan dengan 3 materi, pendidikan gerak, kebugaran, sama SEM, kira-kira nyangkut yang mana, Kak Wira? Kalau Kak Wira lihat ini. Pendidikan gerak. Di mana, Kak, pendidikan geraknya? gimana geraknya Kak? Karena Kalau gerak di mana? kalau kita banyak aktivitas maka kita tambahkan dengan makanan yang bergizi misalnya gitu, Kak. Terus aktivitas geraknya di mana ketika membuat siomay ikan gitu? sambil senam Kak. Nah, itu maksud saya gitu. Senam tangan Mas. Ambil Ramas buat siomay gitu. ramas adonan loh. Menurut saya ini kayaknya keterampilan Halo, geraknya di bagian Assalamualaikum, tangan Kak. kayaknya nih. Ada masuk biar bisa menjelaskan. Ya, gitu. Jadi buat siomaynya sambil lari-lari gitu. Memindahkan siomay dari sana ke sana, dari bahan sana ke sana itu bisa gitu. Tapi Lemparin adonan, lempar-lempar betapa adonan. repotnya untuk menerapkan itu. Ini kelihatannya Kak Aminah nanti boleh deh dicolek gitu. Halo, Assalamualaikum, Kak. Kak Aminah, ini kira-kira apa Kak Aminah? Ini ada yang punya nih. Halo, selamat datang. Halo. Ya, gimana Kak Aminah? Itu saya sudah bikin, cuman saya belum upload. Saya upload sekarang dulu ya. Ini sudah Kak Aminah? Iya, Yang sudah. buat Saya somai tinggal itu upload saya. PPT-nya. Pertanyaan saya gini Kak Aminah. Ini kan Ya, gimana? judulnya pembuatan siomay ikan sebagai pola makan sehat, bergizi, dan seimbang gitu. Ya, Kita kan kemarin ada 3 gitu ya Kak ya. 1, pendidikan gerak. 2, kebugaran jasmani. Yang ketiga, SEM gitu ya. Kira-kira di antara 3 itu, ini lebih cocok yang mana kalau menurut Kak Aminah gitu? gerak, Kak. Pendidikan gerak di mana? Pendidikan geraknya Kak? Ya itu membuat ini mengolahnya itu kan Bergerak gitu ya. ya itu saya masukkan di ini pendidikan gerak ini, Kak. Oh, pendidikan gerak. Iya. Gerak lomotor, non lomotor, manipulatif berarti ya. Gerak manipulatif menggunakan alat-alat gitu. Menggunakan alat, iya. Oke, Kalau buat selama itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu nggak masalah sih ya. Apapun itu bisa dijadikan sebuah project ya. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan dari sisi konten tujuannya itu nggak masalah. Siapa tahu punya desain-desain tersendiri gitu. Oke, siap. Selamat membuat siomay, Kak Aminah. Siap, Kak. Nanti saya upload PPT-nya ya, Kak. Ya. Sudah bikin, Terus, cuma belum di-upload. ada rencana diseminasi ke teman-teman kapan, Kak? Belum. Boleh berkomitmen bersama, Kak. Kira-kira Komitmen Mbak Mina. kapan ini didiseminasikan? Deadline. Deadline-nya punya gambaran kapan, Kak? Hilang. Tenggelam ya. Ya nanti Kak Ena sama Kak Dia boleh ya dicolek ya. Ya, Kak. Pesan saya gini, supaya kalau itu pendidikan gerak muncul aktivitas pendidikan geraknya ya. Siapa tahu jarak 10 meter di sana letaknya bahan, sedangkan di sana pengolahannya 5 meter, dia melakukan gerak untuk aktivitas itu gitu ya. Itu sudah masuk pendidikan gerak kalau konteksnya pada suatu gerak. Tapi kalau konteksnya hanya sekedar membuat siomay, kemudian itu menjadi sebuah P5, nah, maka itu perlu dikaji ulang. Nanti dicolek-colek deh Kak Ena sama Kak Dia untuk Kak Siti Aminah untuk judulnya ini. Begitu, terima kasih Kak Aminah dan kakak yang lain. Kak Wira, boleh bercerita Kak Wira. saya kalau Kak Aminah ini membuat somay Coba bikin apa lagi? masuk kepada pendidikan gerak, Kak. Kalau saya kan membuat lapangan mini ramah lingkungan itu bukan juga masuk di pendidikan gerak, Kak. Karena Gimana? bergerak Kalau buat menurut Kakak lapangan. gimana letak pendidikan geraknya Kak? Karena di situ kan saya melibatkan peserta juga, Kak. Membuat lapangannya itu. Karena di sini kan lapangannya memang becek. Kalau hujan sedikit aja sudah air tergenang. Nah, contoh simpelnya aja kita membuat parit-parit supaya lapangan yang kita menggunakan tidak kena air. Itu kan bukan termasuk pendidikan gerak, Kak. Pendidikan gerak. Terus
Apalagi targetnya untuk pendidikan gerak. Terus ramah lingkungan itu kita selalu bersihkan lapangan. Misalnya ketika ada teman-teman luar dari sekolah ini masuk bermain di sini, kita tertibkan untuk kebersihan, menjaga lapangan gitu Kak. Ya, sekarang pertanyaan lanjutan saya kepada Kak Wira. Apakah ketika anak membuat parit, membuat lapangan, itu suatu pembelajaran nggak menurut Kak Wira? Kalau itu Eh, pembelajaran intrakurikuler gitu ya, apakah ya itu Kak. masuk dalam pembelajaran nggak? Tapi kan di dalam saya buat slide itu ada salah satu materi yang saya masukkan itu membuat desain lapangan olahraga mini. Jadi mereka sebelum kita praktek itu tugas dulu di rumah, silakan desain lapangan mini yang kalian sukai misalnya atau yang kalian lihat kiranya bagus bisa diterapkan gitu. Kalau Jadi nanti di satu kelas itu memiliki pendapat yang berbeda dengan orang yang lain, contohnya si A saya pengen lapangannya seperti ini, si B seperti ini gitu ya. Terus ya, bagaimana kakak bisa mengakomodasi itu kira-kira? eh, saya di sini yang penting mereka sudah fokus pada titik materi yang saya terapkan. Misalnya tugasnya cari di rumah mengenai lapangan olahraga mini, mereka sudah mencari dan berani mempresentasikan itu walaupun nanti di praktek di lapangannya kita gunakan ya mirip-mirip dari mereka yang cari gitu Kak. Oke, itu berarti edukasi yang pertama adalah hubungannya kemampuan pengetahuan mereka tentang membuat lapangan mini gitu ya. Kemudian Ya. yang hubungannya tentang pendidikan gerak gitu ya, di mana kakak bisa mengembangkan itu menjadi suatu pembelajaran kak, bukan suatu aktivitas di luar pembelajaran loh ya. Kalau seperti contohnya nyapu, ngepel, itu kan aktivitas di luar pembelajaran walaupun itu pendidikan gerak. Nah, yang dimaksud dalam RTL ini adalah yang orientasinya dengan pendidikan gerak itu dengan pembelajaran kak. Nah, kira-kira di mana kakak bisa menempatkan aktivitas pembelajaran itu di dalam kegiatan membuat lapangan? Kira-kira di mana yang sifatnya pembelajaran? Contohnya seperti ini Kak. Kalau membuat lapangan mini ini nantinya kalau di dalam RTL nggak tahu terlaksana atau tidak. Saya mau membuat seperti lomba ke antar sekolah gitu. Saya perlombakan antar sekolah sekitar sini satu gugus. Eh, yang jelas perlombaan itu kita paparkan dulu mengenai bagaimana membuat mendesain lapangan mini dan lain-lain Kak. Jadi sifatnya dilombakan Kak di sekolah saja Kak. Terus Lomba kalau untuk satu mendesain sekolah ataukah lomba aktivitas menggunakan lapangan mini itu kak rencananya? Kalau menjadi RTL. desain dan aktivitasnya Kak. Maksudnya desain desain gambarnya terus setelah itu prakteknya Kak. Kalau prakteknya lapangannya kan cuma satu. Terus bagaimana mereka bisa mengkombinasikan itu kak? Eh, kalau di sekolah-sekolah sini lapangannya memang lebar Kak, cuman ya itu becek Kak. Jadi kita bisa modifikasi lapangan tidak sesuai ukuran pada dasarnya, jadi kita modifikasi lebih kecil. Terus satu, lapangan itu juga tidak untuk satu fungsi. Misalnya contoh kita bisa untuk permainan bulu tangkis, permainan voli dan bola mini gitu Kak. Terus desainnya menggunakan apa kak rencana kak? Kalau itu dijadikan contohnya ada yang tanya, ini mau dibuat lapangan seperti apa? Terus nanti bentuknya seperti apa gitu? Desainnya apakah nanti pakai? Saya belum kok kebayang sih. Maksudnya apa hubungannya dengan membuat lapangan itu dengan pendidikan gerak itu saya terus terang belum kebayang ya. Karena secara konsep Kak Wira dan kakak yang lain, pendidikan gerak itu adalah aktivitas di dalam intrakurikuler yang ada hubungannya tentang pendidikan pembelajaran PJOK. Ya. Bukan sebuah proyek anak membuat sebuah karya, makanan, minuman, ataukah benda. Karena berbeda ya aktivitasnya ya. Pendidikan kebugaran contohnya kemarin sudah kita ada fit, anak-anak dikenalkan dengan fit, anak-anak dikenalkan dengan mengukur denyut nadi normal dan denyut nadi latihan gitu. Itu artinya ada pembelajarannya gitu ya. Ketika bicara SEM, anak-anak mempraktekkan mulai dari pengelolaan musim, afiliasi sampai pelaksanaan dan evaluasi gitu. Jadi ada prosedur itu. Ketika bicara pendidikan gerak seperti yang pernah dilakukan, contohnya kakak bisa melakukan aktivitas lomba
17-an memanfaatkan olahraga tradisional gitu ya, tapi memanfaatkan potensi lokal yang ada gitu. Nah, itu namanya pendidikan gerak gitu ya. Nah, yang diharapkan dari tim program ini tuh yang ada orientasi dengan pembelajaran pendidikan gitu ya. Bukan pada sebuah proyek yang menghasilkan gitu. Seperti itu. Itu yang diharapkan dalam aktivitas ini Kak Wira. Kalau mungkin Ya. Kak Wira ada aktivitas lain, kebayang nggak apa yang akan Kak Wira lakukan? Gimana Kak? Kalau Kak Wira ada gambaran aktivitas lain selain membuat desain lapangan gitu ya, yang hubungannya tentang pembelajaran, ada nggak? Misalnya seperti permainan bola basket menggunakan media dinding itu gimana Kak? Misalnya Kak. Gimana Kak contohnya Kak? Basket menggunakan dinding-dinding. Jadi kita syutingnya itu nggak di ringnya, tapi kita syutingnya kita lingkarin tembok gitu, dindingnya gitu Kak. Jadi semua bisa berperan, walaupun tidak semua menggunakan bola basket, kita menggunakan bola voli, bola sepak bola yang Mikasa itu. Kita Itu belajar. sangat-sangat inspiratif ya. Yang namanya pembelajaran adaptif gitu kan. Boleh juga sih. Selama juga. itu diterapkan. Nah, jadi kan latar belakangnya karena keterbatasan sarana prasarana, kemudian karena keinginan anak untuk belajar basket tapi tidak terpadai dengan fasilitas yang ada, sehingga dibentuklah suatu modifikasi permainan basket yang adaptif gitu. Boleh juga Kak itu Kak. Ya. Oke ya, sudah punya gambaran ya yang hubungannya tentang pendidikan orientasi gerak ya. Ya. Ya, terima kasih Kak Wira. Ya. Pak Kakak ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, izin saya menyampaikan tentang bukti karya ya. Aktivitas selanjutnya setelah ini. Nah, di bukti karya. Halo Kak, saya mau ini. Oh, silakan Kakak. Boleh sekali. Tadi saya kurang jelas yang ini yang tentang PPT tadi untuk mensosialisasikan ke ini Kak. Saya sudah bikin PPT-nya, cuman tinggal dokumentasinya Kak. Insya Allah besok saya sosialisasikan di rekan sejawat. Setelah itu saya tambahkan dokumentasi. Insya Allah sore mungkin bisa diupload Kak. Siap. Terima kasih Kak Aminah. Cuma yang perlu Kakak perkuat adalah Iya Kak. materi tema kita kan mengangkat salah satu Kak, pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, ataukah sport education model. Nah, kira-kira dari project yang Kakak buat dan mau dibagikan pada teman-teman ini lebih orientasinya di mana gitu ya. Kalau memang Kakak tadi menyampaikan bahwa ini orientasinya pada pendidikan gerak, di mana letak pendidikan geraknya dengan membuat Xiaomi itu. Nah, itu yang perlu diperkuat kepada teman-teman jawat gitu ya. Selama Kakak bisa mempertanggungjawabkan aktivitas itu sebagai bentuk pembelajaran yang orientasinya dengan pendidikan gerak gitu ya, itu tidak masalah gitu ya. Tapi kalau orientasinya itu adalah sebuah karya produk gitu ya, berarti itu bukan tujuan kita yang kita harapkan ya. Seperti itu. Siap Kak. Ya. Oke, terima kasih Kak Minah ya. Iya, Maaf Kak, Ya, silakan Kak Rokim. Ada yang mau dikonfirmasi? kalau misalnya RTL-nya tentang SEM, kira-kira apa yang harus dilakukan Kak? Yang Kakak lakukan, Kakak hanya membuat rencana saja Kak. Membuat rencana tentang ini loh, saya ini mau membuat pembelajaran dengan contohnya pembelajaran SEM, ataukah saya ingin loh membuat pembelajaran kokurikuler tentang SEM. Kalau P5 selama ini nggak pernah berbicara tentang olahraga gitu ya. Kakak bisa mengangkat tema bangunlah jiwa dan ragaku gitu ya. Nah, di bangunlah jiwa dan ragaku itu indikatornya Kak menggunakan dimensi gotong royong contohnya. Nah, itu sangat tepat dengan SEM. Jadi Kakak membuat rinciannya, judulnya pendekatan SEM untuk meningkatkan bla 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 gitu ya. Untuk contohnya apa target yang akan Kakak kembangkan untuk mendukung dimensi apa gitu, ataukah yang seperti apa yang bisa kemas gitu. Latar belakangnya nanti Kakak bisa membuat latar belakang kenapa sih Kakak mangkat SEM di P5 gitu, ataukah dan seterusnya, tantangannya apa ketika melaksanakan P5 dengan SEM itu contohnya seperti itu. Jadi sifatnya masih perencanaan Kak Rofi, belum pada pelaksanaan. Ya. Bagus itu Kak, kalau pakai SEM karena Kakak di SMA toh. Kakak kan di SMA jadi bagus kalau pakai SEM. Ya bagus itu.
mungkin dibuat nanti SEM itu menjadi sebuah kegiatan P5-nya juga. Siapa tahu Lomba dengan itu senam bisa antar kelas menginspirasi bisa. kurikulum gitu, Kakak kurikulum. Oh iya, bisa juga dia dimanfaatkan gitu. Ya. Kalau Bikin SEM Siapa? lomba senam ke antar kelas gitu Kak Rahim ya bisa. boleh senam antar kelas, ataukah saat ini kan lomba olahraga tradisional gitu ya, antar Ya, kelas gitu ya. Untuk dalam rangka SEM untuk menyambut dalam kegiatan 17 Agustus gitu. Nah, merancang kegiatannya sederhana itu. Gimana Kak Rakim? Ada Baik, Kak Mahdi. inspirasi? Nanti Kak Ardia sudah senyum-senyum, Kak Julvan sudah senyum-senyum, siap membantu pokoknya deh. Ya. siap siap bantu. Siap, Oke. siap. Kalau sudah izin saya berbagi untuk itu ya, Minta aktivitas. maaf, Kak. Tugas saya banyak. Enggak, ini saya belum banyak tugas yang belum saya kerjakan. Minta maaf, Kak. Ya, ada teman-teman Kak, teman-teman kita itu luar biasa kok, siap membantu. Nanti contohnya di modul 3 pembelajaran 2 Kakak bisa tanya ke Kak Zulfan, Kak ini tugasnya seperti apa? Boleh dong saya ATMBRI gitu. Tapi jangan plagiat, copy paste gitu ya. Boleh dikembangkan. Saling membantu dah. Teman-teman yang belum bisa di-sharekan. Kalau enggak kan ada ChatGPT dong atau Gemini. Kasih suara Kak di grup. Ada Ya, grupnya kita. biar teman-teman tahu gitu ya. Aman kok, siap dibantu. Jangan, pokoknya di sini tuh nggak ada yang nggak boleh ada gengsi. Iya, Ya, Kak. gengsi hilangkan itu. Oke, amankah Kak? Sudah cukup? Cukup Kak. Kalau cukup, izinkan saya menyampaikan aktif bukti karya ya, aktivitas Ya, terakhir Kak. kita di kegiatan ini ya. Jadi kalau ini sudah clear, berarti nanti Kakak sudah menyelesaikan pendidikan Kakak gitu ya. Nah, ini adalah pengantar bukti karya Kak. Jadi Kakak dikatakan lulus dalam program PKG PJOK ketika sudah menyelesaikan alur sampai dengan bukti karya ini. Kalau ini sudah selesai, berarti Kakak sudah menyelesaikan program ini. Komplit gitu ya. Nah, aktivitasnya itu ini Kak. Saya akan slide show bukti karya di PMM. Ya. Kalau kemarin Kakak berbagi di Kombel, nah sekarang Kakak berbagi di PMM. Nah, apa saja yang Kakak bisa lakukan itu di PMM? Yang pertama adalah kakak-kakak nanti lihat duet ini Kak. Ini adalah batas waktu dalam kegiatan ya saat ini. Berarti nanti ketika sudah selesai di bukti karya ke-11, kemudian melakukan refleksi lagi tentang bukti karya seperti ini ya. Kita refleksi bukti karya nanti minggu depan Kak. Hari Kamis itu sudah refleksi bukti karya. Jadi secara duet hari Kamis itu kegiatan sudah selesai. Tinggal refleksi hari Kamis minggu depan itu. Hari Kamis. Karena hari Kamis itu sudah refleksi bukti karya minggu depan. Nah itu secara duetnya Kak. Kemudian targetnya nanti pastikan di bukti karya itu gambar suara dapat terlihat dengan jelas. Kalau Kakak memilih video kan ada 3 pilihan ya, boleh video, boleh dalam bentuk dokumen, boleh dalam bentuk rencana pembelajaran. Kalau bentuk video, pastikan videonya suaranya gambarnya terjelas, tidak memuat unsur sara, pornografi, kebencian. Nah, kalau video Kakak menggunakan rekamannya adalah peserta didik, nanti ada form yang harus diisi oleh peserta didik Kak. Karena ini kan sifatnya di-share untuk seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengupload peserta didik yang diupload itu tanpa izin dari peserta didik maupun orang tua. Nanti ada formnya ya. Nah, itu nanti wajib ada itu ada surat pernyataannya untuk orang tua ya. Kalau Kakak menggunakan video gitu. Karya bukan merupakan hasil plagiat, copy paste, kemudian ganti nama, ataukah mungkin memanfaatkan yang sudah ada. Nah, di bukti karya ini diusahakan orisinil, karena ini sebuah produk akhir dari kegiatan kita hari ini, gitu ya, kegiatan ini. Nah, ini adalah pilihannya, Kak. Kakak bisa memilih praktek pembelajaran. Nah, contohnya, kalau kemarin Kakak sudah ngajar dengan aksi nyata gitu ya. Nah, kemarin kan jangan diupload lagi itu. Kakak ngajar lagi, kemudian diambil videonya untuk materinya apa gitu. Apakah Kakak mau terserah yang Kakak tapi yang pastikan sudah mempertimbangkan
antara indikator mengajar efektif gitu ya. Jangan sampai nanti diupload di PMM kemudian gini kok peserta PKG PJOK gitu ya. Kesannya kan kurang keren kalau kan gitu ya. Jadi kalau kakak nanti sudah upload video pembelajaran yang sudah bagus gitu, pastikan sudah memperbaiki kualitas pembelajaran yang sebelumnya menjadi refleksi gitu. Nah, setelah nanti kakak membuat videonya, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen aksi nyata. Nah, dokumen aksi nyata itu bisa juga dalam bentuk foto-foto, kemudian dikasih caption gitu ya. Nah, sekali lagi kalau itu menggunakan dokumentasi oleh peserta didik harus minta suatu persetujuan gitu. Ataukah yang kedua, kakak bisa memilih tentang praktik baik, pembelajaran pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Nah, contohnya kak punya apa itu program yang hubungan tentang PJOK ya. Jangan terus nggak ada kaitannya dengan PJOK gitu. Dalam konteks program praktik baik berupa refleksi modul. Nah, kakak contohnya mau mengangkat refleksi modul mengajar yang efektif gitu ya. Bahwa mengajar efektif itu ternyata ada ini loh gitu. Kakak membuat sebuah tulisan gitu ya yang mengangkat itu gitu atau membuat artikel ataukah praktik baik apa gitu ya yang hubungannya tentang refleksi modul. Boleh mengangkat refleksi modul 1.3 atau 1.2 contohnya tentang isu-isu sosial ataukah mengangkat modul 2.6 tentang SEM gitu. Apapun itu gitu. Boleh gitu. Nanti tuliskan itu ke dalam bentuk PDF atau video. Kalau bentuk video mungkin kakak membuat tampilan potongan-potongan praktik baik yang sudah kak lakukan gitu ya. Itu boleh gitu. Ataukah kakak membuat ini kak modul ajar atau RPP, tapi modul ajar RPP ini bukan modul ajar yang asal dibuat kemudian langsung diupload di PMM. Kalau modul ajar ini harus komplit ya, harus didukung sesuai dengan ketentuan yang ada, mulai dari tahapannya. Kalau perbedaan RPP sama modul ajar, kalau RPP kan ada 3 macam ya, ada tujuan, ada langkah-langkah, kemudian ada assessment. Tapi kalau berbicara modul ajar, selain tujuan, langkah-langkah, ada assessment, itu ada media pembelajaran. Nah, kemudian kalau kakak mengupload tentang RPP, kakak harus menggunakan CP yang terbaru. Jangan justru menggunakan CP yang lama atau justru menggunakan K13 gitu ya. Kalau menggunakan RPP atau modul ajar harus yang terbaru. Karena itu akan dijadikan role model bagi guru-guru seluruh Indonesia kalau di PMM itu. Nah, silakan mana pilih kira-kira mana yang lebih gampang menginspirasi. Kalau lebih praktis ya, kalau saya pribadi sih, saya mendingan ketika ngajar direkam. Tapi kita kan punya best practice untuk pengajaran yang keren itu seperti apa gitu ya. Itu nggak ribet gitu. Nanti dikasih caption gitu ya. Bukti karya ini kegiatan PKG PJOK nama bla 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 terus kasih logo BGP Papua atau gimana gitu ya. Nah, supaya itu menjadi sebuah aksinya sebuah bukti karya yang bagus gitu ya. Nah, bukan mengupload yang sudah ada ya. Nah. Sekali lagi bukan mengupload yang kemarin sudah dilakukan. Beda dengan aksi nyata. Kalau aksi nyata berhenti di LMS, tapi kalau bukti karya berlanjut di PM. Ini kak aktivitasnya yang kakak harus buat 3 pilihan. Ini adalah surat pernyataan kalau nanti kakak menggunakan video pembelajaran. Nah, nanti linknya sudah ada di PMM. Nah, silakan di-download, bentuknya seperti ini. Nah, nanti diberikan kepada peserta didik, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah gitu ya. Bahwa bukti ini yang bla 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 dan seterusnya gitu. Nah, ini bukti bentuk kalau ini tidak plagiat gitu. Juga ada surat pernyataannya kepada orang tua. Nanti posisi kakak adalah mengupload di sini kak, di unggah bukti karya. Kalau sudah diunggah bukti karya itu harus saya validasi. Kalau ternyata itu lolos kurasi dari saya berarti siap diupload PMM. Tapi kalau belum layak berarti untuk diperbaiki gitu ya. Karena itu juga berpengaruh terhadap kredibilitas saya sebagai kurator dalam PMM gitu ya. Jangan sampai nanti, oh ini kuratornya Pak Heri gitu ya Pak. Tapi kok produknya seperti ini kok diloloskan, nah itu kan juga nanti hubungannya dengan kurator, kredibel kurator gitu ya. Nah silakan nanti bukti karya benar-benar dibuat yang comfort mungkin endingnya, diupload seperti biasa gitu ya. Nah petunjuk-petunjuk ini sudah ada di dalam LMS alur-alurnya. Ini adalah indikator penilaiannya kak semuanya. Untuk karya ada lembar pernyataannya gitu ya.
dan persetujuan yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah dan diunggah di dalam folder yang disediakan. Jadi kalau ini wajib. Jadi kakak nanti wajib membuat lembar pernyataan persetujuan bahwa karyanya tadi sampaikan tidak plagiat dan seterusnya gitu ya. Dan memang layak dan seterusnya. Kemudian isi karya video menunjukkan pemahaman peserta tentang implementasi materi pelatihan. Ini adalah rubrik-rubrik yang ada. Isi karya atau video memutar tidak memuat unsur sara gitu dan seterusnya. Isi karya video atau PDF tidak memuat unsur pornografi gitu. Nah, unsur karya foto atau video tidak memuat ujaran kebencian, tidak bertentangan dengan Pancasila, kemudian terlihat dengan jelas. Kalau itu video, audionya terjelas gitu. Dalam bentuk video dapat terdengar dengan jelas. Untuk karya dalam bentuk video, untuk penggunaan musik gambar atau pihak lain itu tercantum. Jangan kita mengatasnamakan karya orang lain dengan nama kita gitu. Kalau itu jadi referensinya. Untuk karya bentuk dokumen tercantum dalam daftar pustaka jika menggunakan master atau bahan dari pihak lain. Nah, ini adalah indikator-indikator penilaian dalam bukti karya, Kak. Kalau kakak sudah memenuhi ini, berarti kakak sudah lolos dalam kurasi atau lolos dalam verifikasi. Baru bisa layak untuk diupload di PMM. Nah, kalau sudah lolos, kemudian ada namanya validasi yang tadi saya sampaikan, layak untuk diunggah di PMM atau perlu revisi, nanti akan saya sampaikan di LMS atau saya hubungi secara langsung gitu ya. Nah, kalau sudah lolos tadi sudah melalui proses seleksi, nanti kita akan ada sesi lagi, Kak, daring lagi hari Kamis yang tadi saya sampaikan ya, refleksi bukti karya. Jadi besok Kamis itu refleksi bukti karya, terus habis itu kalau sudah selesai, kakak baru share itu di PMM. Nah, setelah refleksi, jangan mengupload dulu di PMM sebelum mengalami kegiatan refleksi bukti karya gitu bersama-sama. Nah, kegiatan seperti ini gitu. Nah, kalau sudah semuanya selesai, baru berbagi bukti karya sudah selesai. Nah, ini bentuknya yang di upload, nanti kakak bisa unggah draft bukti karya di seperti biasalah ya. Caranya, bagaimana cara ngupload? Nanti slide ini akan saya bagikan kakak semuanya. Caranya kakak nanti buka PMM, terus klik bukti karya. Ini kalau sudah lolos kurasi ya. Kemudian tambahkan karya saya, kemudian upload gitu ya. Di situ ada petunjuknya, apakah itu dokumen, ataukah itu video, ataukah itu gambar. Nanti pilih. Nah, kemudian masukkan yang akan diunggah, kemudian selesai sampai dengan nanti bagikan salin link. Nah, salin link itu yang di PMM yang sudah terupload, itulah yang diupload di LMS yang terakhir. Kalau sudah diupload di LMS, tinggal saya klik lulus gitu ya. Berarti itu sudah selesai menuntaskan kegiatan PKG PJOK. Siap. Indikator kegiatannya. Oke, ada yang ditanyakan Kak untuk proses bukti karya? Ataukah sudah aman? Keduluan ya Maria. Ya. Keduluan ya Maria. Pastikan nanti kalau bukti karya Kak, video settingannya jangan muncul seperti ini ya. Jangan disetting video di setel untuk pribadi, tapi pastikan itu dibuka untuk publik gitu ya. Kan kadang settingan kalau di YouTube itu kan settingannya ada yang private atau yang publik. Nah, itu pastikan publik supaya bisa termanfaatkan oleh orang banyak gitu ya. Nah, Izin bertanya dulu Kak. Ya, silap Kak. Kak, jadi contohnya kalau saya buat video nih, yang saya upload utama itu di bukti karya PMM atau di LMS. Itu yang Ya. saya tanya pertama. Terus Yang yang pertama, kedua, ya langsung saja yang Kak ya. Kakak upload di LMS dulu, kemudian saya konfirmasi apakah itu lolos layak untuk diupload di PMM atau tidak. Kalau saya nanti lolos kurasi, sudah selesai saya validasi, kalau ada perbaikan berarti diperbaiki, kalau nggak ada, sudah selesai, nanti kita akan melakukan sesi seperti ini Kak, sesi refleksi dulu. Ya, kalau sudah sesi refleksi selesai, baru nanti besok ini sudah miliknya Kak Zulfan, sudah layak upload gitu. Berarti nanti Kak Zulfan besok baru upload di PMM. Nah, upload di PMM kan selesai. Linknya yang penguploadan itu ditautkan lagi di bukti karya yang terakhir.
Oh, jadi menggunakan link saja ya seperti biasa. Iya, betul. Oke, Tapi itu jangan aja diupload Kak. ke PMM dulu sebelum melalui proses validasi Iya, gitu. jadi upload di LMS dulu, Mm-mm. nanti ada refleksi, kalau oke baru upload di Ya, PMM. kalau ada revisi Siap, gitu. Kak. Tapi kalau itu menggunakan video kan melibatkan siswa. Lah, kakak harus membuat surat pernyataan Iya, orang tua, ya. ya itu kan nanti ambil ambil itu semua di ada NMS ada, untuk unduhan kan? Ya. ada di halaman. Ya, silakan Kak Ena. Oke, baik Kak. Misalkan di sini kalau bukti karya saya itu dalam bentuk PDF, berarti saya dari apa per foto-foto begitu dibuat video begitu Kak? Di situ sudah ada petunjuknya Kak. Nanti kalau kakak bentuk PDF itu bisa dalam bentuk ini Kak. Kan ada 3 macam ya Kak ya. Saya share ulang sedeh. Saya share ulang bukti karya kalau bentuknya ini pilihannya Kak. Nah ini. Kalau berbentuk praktik baik Kak, contohnya Kak. Nah, kalau video berarti ya video, tapi kalau contohnya berbagi praktik baik, kakak pengen mengkaji tentang modul 1.2 gitu ya, tentang isu sosial gitu. Kan itu hal yang baru bagi guru PJOK gitu ya. Kakak mau membuat tulisan di situ gitu ya. Nah, itu berarti bentuknya adalah tentang praktik baik di sini Kak, yang bentuk PDF. Ataukah mungkin kakak mau ngevlog gitu ya, ngevlog tentang modul bercerita tentang modul 1.2 gitu ya, bahwa 1.2 seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Dan itu menjadikan sebuah praktik baik gitu ya. Itu juga bisa Kak. Kan di sini refleksi modul kan bisa juga. Ataukah kakak mau bercerita tentang modul berapa gitu ya, yang mengajar efektif, bahwa mengajar efektif itu harus mempertimbangkan ini gitu ya. Itu juga suatu berbagi praktik baik gitu. Ataukah kakak mau membuat RPP itu dalam bentuk PDF juga bisa. Nah, kalau kakak di sini yang tadi tanyakan merupakan proses pembelajaran yang pertama, praktik pembelajaran, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk foto maupun PDF aksi nyata. Kalau PDF aksi nyata, nanti kakak bisa tulis seperti foto, kemudian ada deskripsi, foto, deskripsi, foto, deskripsi kan. Ya, jadi alur gitu ya, alur foto yang deskripsi. Tapi itu bagus, tapi membutuhkan aktivitas yang mendeskripsikan lagi gitu ya. Kerjanya jadi 2 kali gitu. Ada fotonya, ada deskripsi, ada foto, ada deskripsi, itu boleh. Kalau itu nanti bentuknya PDF Kak. Oke gitu Kak. Ena, ada yang tanyakan lagi Kak? Oke. Iya Kak. Ya, silakan, ada lagi mau ditanyakan? Yang lain Kak Rokim tadi sempat resen ya. Silakan Kak Rokim. Ya Kak, Ya. kalau misalnya video dalam bentuk video itu sama kayak yang video aksi nyata itu Kak, bagaimana? Iya betul Kak. Sama seperti video Kalau aksi upload nyata. video, Sama seperti video aksi nyata, tapi kalau aksi nyata kan itu sifatnya diupload di LMS Kak ya. Di LMS. Sedangkan kalau aksi nyata, iya ya. kalau bukti karya ini nanti penguploadannya di PMM. Nah, dikarenakan di PMM ini yang menikmati ada seluruh Indonesia, nanti pastikan bukan video yang aksi nyata, tapi kakak membuat produk yang bagus, yang memang jadi best practice kakak gitu ya, untuk mengajar gitu. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, sama teknisnya seperti yang tadi saya jelaskan pada Kak Zulfan, Kak. Jadi gitu Kak Rohim, sama seperti aksi nyata Kak. Cuma desainnya harus lebih cantik lagi gitu. Tidak hanya video rekaman terus diupload, Dura- mungkin dikasih editing. Durasi waktunya Kak, durasi waktu. Secara durasi waktu tidak ada ketentuan Durasi sih Kak ya. waktu. Tidak ada ketentuan cara pasti, tapi di situ mungkin ada cuplikan-cuplikan ya. Kalau di aksi nyata kan tidak boleh dipotong. Kalau ini boleh di skip-skip, tapi ada deskripsi-deskripsi yang Iya, iya. menjelaskan aktivitas gitu ya. Tidak ada waktu tertentu Kak, waktunya Kak. Tapi menggambarkan utuh pembelajarannya Kak ya. Oke, Kak Rohim? Kalau misalnya kalau modul pembelajaran Kak, misalnya kita apa lihat contoh yang di PMM itu yang kita biasa download itu ya serupa Kak atau kemana Kak? Atau
maksudnya hampir sama dengan yang biasa orang upload di PMM. Misalnya kita lihat contohnya, terus kita bikin sendiri, tapi Ini Kak Rohim menanyakan tentang kita pilihan praktik baik atau RPP atau modul ajar, Kak, yang Kak Rohim tanyakan dulu. buat sendiri. Yang modul ajar ya. Modul ajar, Kak. Kalau modul ajar yang Kakak buat ini, Ada aturannya atau bagaimana? aturannya jelas, harus murni Ya, buatan betul, Kak. sendiri. Ya. Karena nanti Kakak menandatangani surat keaslian untuk pembuatan modul. Bukan modul ajar yang dari internet kemudian diedit namanya Kak, kemudian diupload lagi, bukan. Harus karya orisinil gitu ya. Karyanya sendiri gitu. Dan disesuaikan dengan CP yang terbaru, Maksudnya, Kak. Kak, kan kalau apa? Ya. Gimana Kak? Lanjut. Misalnya penjelasannya, kan kita ambil penjelasan. Biasanya kita ambil ada penjelasan melalui kita ambil dari chat GPT, terus kita copy ke situ, nggak bisa, Kak? Ya, nggak apa-apa Kak. Selama modul ajar itu merupakan orisinil, satu. Yang kedua, disesuaikan dengan upgrading yang terbaru gitu ya. Saat ini kan kita menggunakan kurikulum Merdeka gitu ya. CP-nya sudah baru gitu. Berarti kita menggunakan itu gitu. Ya, ya. Ya, nah itu boleh. Boleh gitu. Tapi pastikan orisinil gitu ya. Orisinil. CP Dan yang memang terbaru bagus. ambil di mana, Kak? Ada CP yang terbaru di download di BMK atau CP yang terbaru belum dapat ya Kakak ya, yang PJOK ya. Ya coba dan nanti saya share di grup ya CP yang terbaru ya. Saya share di grup untuk Iya. jadi bahan rekomendasi gitu ya. Bahan Boleh Kak, bacaan. boleh. Oke siap. Oke, ada lagi yang ditanyakan Kak? Kak, saya Kak, Ya silakan Kak Wira. kalau video tadi kan yang disebutkan harus berapa menit, hanya cuplikan-cuplikan. Kalau misalnya video yang lalu kita bikin seperti cuplikan-cuplikan begitu, bagaimana Kak? Kalau saran saya jangan Kak, karena itu beda. Karena itu kemarin aksi nyata. Kalau yang sekarang sifatnya itu adalah hal yang memang baru gitu. Nah, itu jadi diusahakan buat karya yang berbeda gitu. Walaupun materinya sama Kak. Ya, walaupun materinya sama, tapi kan mungkin ada variasi refleksi yang kemarin ada umpan balik ya gitu ya. Kemarin kan ada berapa yang jadi umpan balik gitu. Nah, harapannya dari umpan balik itu ada perbaikan. Nah, dari hasil perbaikan itu kakak membuat rekaman baru lagi akan lebih baik lagi seperti itu. Gitu. Terus Kak, cuplikan ini maksudnya bagaimana Kak? Jadi ketika pemanasan video berapa detik, terus ketika permainan inti video berapa detik gitu Kak? Secara inti di sini tidak disebutkan bahwa itu adalah cuplikan ataukah full nonstop. Tapi prinsipnya di video itu menggambarkan ada aktivitas pemanasan, ada aktivitas inti sampai dengan pendinginan, suatu pembelajaran yang utuh, Pak. Nah, boleh nanti didesain mau loss seperti itu semuanya, ataukah kakak part-part gitu ya, potong-potong tapi di caption tertentu yang memang ketika orang lihat, oh mengajar bola voli yang menggunakan pendekatan pendidikan kebugaran itu seperti ini ya gitu ya. Ataukah ketika kita mau menerapkan SEM seperti ini ya gitu ya. Jadi terbayang gitu Mas. Jadi gitu. enggak ya seperti kita kemarin unggah video yang baru-baru itu kan saya terkendala di HP Kak. Ketika saya sudah durasi lebih dari 20 menit, itu saya susah untuk edit apalagi untuk upload Kak. Ya. Jadi langsung hilang dengan sendirinya di galeri Kak. Jadi misalnya saya nanti video baru tidak sampai 20 menit atau misal 15 menit misalnya. Itu nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa, tapi pastikan nanti disambung-sambung ya, ada rangkaiannya ya kayak. Yang menggambarkan intinya utuh gitu. Jangan sampai nanti baru pemanasan inti tengah-tengah tiba-tiba udah selesai gitu ya. Jadi ada rangkaian utuh pembelajarannya, Pak. Ya. Yang menarik ya, sifatnya menarik gitu ya. Membuat inspirasi, menjadi orang terinspirasi gitu. Oke, ada lagi yang mau dikonfirmasi, Kak? Kalau kakak mungkin perlu sebuah referensi, boleh nanti browsing di YouTube gitu ya. Atau
browsing di PMM, contoh-contoh yang tahun kemarin tuh ada. Ya, nanti bisa buat referensi lah gitu. Biar kakak tidak bingung dari awal seperti apa gitu. Oke, ada lagi mau dikonfirmasi kakak? Ataukah sudah cukup? Ini sudah melebihi waktu. Saya Yang minta jelas izin. masih belum jelas Kak, tapi nanti kita coba dulu, pasti nanti kita jawab Iya, Kak. cukup Kak, cukup. Maaf, Kak. Gimana kak? Jadi begini nih Kak, Kak Wira saya bantu ini menjawab. Oh, Jadi biasanya begini, di- intinya begini Kak Rohim dan Kak Wira. Intinya kalau mau buat video berarti harus langkah-langkahnya jelas, terus dia punya video suaranya jelas, terus eh, apa dalam video itu durasinya tidak perlu panjang atau pendek, yang penting singkat, padat, jelas, akurat dan didukung dengan apa bukti tadi surat pernyataan itu seperti itu. Kalau pernyataan dari izin dari orang tua, kalau anaknya mau Iya, dipublikasikan gitu ya. iya. Oke ya, aman ya. itu Aman, Kak, aman. misalnya untuk Nanti kalau ada kesulitan di lapangan nanti kita tanya. Gimana Kak Rohim? Kalau surat pernyataan dia juga kan? ada Kak Rohim. Kalau di untuk kalau untuk surat pernyataannya itu ada di LMS. Nanti tinggal download saja. Kayak begitu Kak Rohim. Wih, waktu Ya, nanti terus itu diupload juga. lagi. Diupload juga itu surat pernyataan. Iya, Iya, di-upload, Kak, di-upload. di-upload sama video tak. Kalau Kalau Kak Karni ini mau bikin bukti karyanya tentang video pembelajaran, melibatkan siswa, berarti kakak upload videonya dengan surat izin dari orang tua itu kalau anaknya mau dipublikasikan videonya. Gitu. Kalau kakak mau bikin RPP, tidak perlu lagi pakai surat izin. Langsung saja RPP-nya kakak diupload di LMS. gitu Kalau Itu kan surat izin dari orang tua. Maka surat bersamaan dengan video pembelajaran itu. Pusing Kak? jaringan jelek kak, nggak jelas suara kak. Nanti sudah tunggu selesai Zoom baru. Ini Kak Fasti mau Zoom lagi nanti kita seminar. Ya, secara intinya gini Kak Rokim ya. Prinsipnya mau mengupload kegiatan anak-anak itu harus izin orang tua lah. Formatnya sudah ada di LMS Kak. Ya, nanti bisa lihat di LMS petunjuknya. Itu ya. Oke, sudah selesai Kak, aman? Ya, kalau sudah selesai berarti nanti kita diskusinya lewat grup WA ya. Ya, silakan kalau sudah cukup nanti boleh Kak Dwi sama Kak Bambang dicolek-colek apa aktivitas selanjutnya ya. Nanti hari Kamis minggu depan kita akan ada refleksi seperti ini lagi. Ya, dari saya terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh live kakak-kakak. Ya Kak. Masalahnya nanti jam 4 jam itu bawa kakak ada seminar kita.